Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau mempresentasikan tugas kelompok yaitu pengantar pariwisata pasal-pasal. Anggotanya ada saya Marwah, Saya Nifa. Ada saya Jalfa. Saya Deviola. Oke. Pendahuluan 1. Pasal-pasal 2. Mengapa tidak relevan 4. Yang seharusnya berlaku. pasal-pasalnya ada 1 pasal 16, 2 pasal 36, 3 pasal 67, 4 pasal 11, dan yang terakhir ada 5 pasal 20. Di sini ada pasal 16, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak memungkinkan sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Pasal yang tidak relevan, pasal ini menyebutkan pendaftaran usaha pariwisata yang pada saat itu mungkin fokus pada prosedur manual dan perizinan fisik. Tunggu. Yang selanjutnya, mengapa tidak relevan? Contoh kasus, seorang pengelola homestay di daerah terpencil yang memasarkan propertinya melalui platform daring internasional seperti Airbnb tidak selalu terjangkau oleh sistem pendaftaran usaha tradisional di tingkat kabupaten atau kota. Pendekatan perizinan manual ini menjadi hambatan bagi usaha-usaha kecil yang bergantung pada ekonomi digital. Apa yang seharusnya berlaku, yaitu perizinan berusaha harus berintegrasi secara virtual atau OSS dan berbasis resiko seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi harus mencakup model bisnis daring, mempermudah proses bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta memungkinkan pengawasan yang lebih efisien. Pasal 36 ayat 1. Pemerintahan memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara. Pasal yang tidak relevan, pasal ini mengatur pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau BPPI yang fungsinya terkesan terpisah dari lembaga pemerintah dan sektor swasta. Selanjutnya, mengapa tidak relevan? Contoh kasus, BPI yang idealnya menjadi katalisator promosi pariwisata seringkali tidak sepenuhnya efektif dalam mengintegrasikan strategi dengan kementerian terkait dan pelaku industri. Hal ini menyebabkan promosi kurang terpadu dan tidak dapat bersaing secara maksimal di era digital yang menuntut kolaborasi cepat. Apa yang seharusnya berlaku, yaitu promosi pariwisata harus dilakukan secara terintegrasi sebagai sebuah ekosistem kepariwisataan yang menyatu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Strategis promosi harus difokuskan pada digitalisasi, data analitik, dan pemasaran konten yang menyoroti keunikan setiap destinasi atau promosi berbagai digital. Pasal 67 yaitu peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal yang tidak relevan, pasal ini mengatur hak dan kesempatan masyarakat untuk berperan serta, tetapi tidak secara rinci menggarisbawahi bagaimana partisipasi ini dapat diwadahi secara produktif di era digital dan ekonomi kreatif. Mengapa tidak relevan? Contoh kasus, partisipasi masyarakat seringkali hanya sebatas menjaga kebersihan atau menjadi pekerja, tanpa ada platform yang memfasilitasi mereka untuk mengembangkan produk kreatif, layanan digital, atau pengalaman wisata inovatif. Peluang yang ditawarkan seringkali terbatas pada kerangka lama. Apa yang seharusnya berlaku, yaitu regulasi harus mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi, pelatihan, dan inkubasi usaha yang fokus pada ekonomi kreatif dan digital.
Peraturan juga harus memfasilitasi pembentukan dan pengembangan desa wisata berbasis digital yang memungkinkan masyarakat lokal mengelola dan memasarkan pariwisata secara mandiri. Oke, selanjutnya ada pasal 11, yaitu pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan. Pasal yang tidak relevan. Pasal ini menekankan penetapan kawasan strategis dengan pendekatan yang cenderung top-down dan berfokus pada infrastruktur fisik skala besar. Mengapa tidak relevan? Contoh kasus pembangunan di kawasan strategis seringkali berorientasi pada proyek-proyek besar yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial terhadap masyarakat setempat. Contohnya, pembangunan yang masif di suatu kawasan dapat menggerus kearifan lokal dan ekosistem alam. Apa yang seharusnya berlaku yaitu penetapan kawasan strategis harus berbasis pada prinsip pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Hal ini mencakup tata kelola yang mempertahankan aspek lingkungan, sosial, dan budaya, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dari awal perencanaan. Prioritas harus diberikan pada pelestarian alam dan budaya, bukan hanya pembangunan fisik. Oke, selanjutnya ada pasal 20, yaitu setiap wisatawan berhak memperoleh A. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, B. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, C. Perlindungan hukum dan keamanan, D. Pelayanan kesehatan, E. Perlindungan hak pribadi, dan F. yaitu perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi. Pasal yang tidak relevan, pasal ini menjamin hak-hak dasar wisatawan, seperti informasi akurat dan perlindungan keamanan, tetapi kurang spesifik dalam menanggapi masalah yang muncul di era digital, seperti penipuan daring atau privasi data. Relevan, contoh kasus penipuan berkedok wisata yang marak terjadi melalui media sosial atau situs web palsu menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada tidak cukup adaptif terhadap kejahatan siber. Selain itu, penggunaan data pribadi wisatawan oleh platform daring belum diatur secara ketat. Apa yang seharusnya berlaku yaitu peraturan harus diperbaharui untuk mencangkup perlindungan konsumen dalam transaksi digital, termasuk standar keamanan siber, penanganan sengketa daring, dan perlindungan data pribadi wisatawan. Perlu ada aturan yang jelas untuk menertibkan pemasaran layanan pariwisata di platform digital. Oke, paling segitu dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tapi sepertinya nggak ada kesalahan karena kita semua cewek. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.